Bahwasannya haji, zakat, dan juga puasa itu tidak wajib. Dia tetap meyakini ketiga rukun ini wajib. Baik. Tapi kalau seandainya mereka mengatakan bahwasannya yang namanya puasa Ramadan, zakat, kemudian haji tidak wajib, jelas dia telah keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia telah merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kita di sini. Hati-hati. Makanya ketika kita tidak melakukan suatu ibadah, jangan malah kita merubah hukumnya. Yang harusnya halal kita haramkan, yang harusnya haram kita halalkan. Hati-hati kita di sini. Kenapa seperti itu? Seorang sahabi Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, ketika masih memakai kalung dari salib dari emas, terbuat dari emas, Nabi SAW kata, "Itrah hadzal watan." Buanglah watan ini, buanglah kalung tersebut. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bagaimana mereka orang-orang terdahulu itu menyembah siapa? Menyembah ahli ibadahnya, pemuka agamanya. Apa kata Ali bin Hatim? Ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka. Kami tidak sujud kepada mereka dulu. Kami tidak sujud kepada pendeta kami, rahib kami. Kami tidak sujud kepada ahli ibadah kami, tidak. Tapi Nabi SAW menegaskan apa? Menegaskan, bukankah kalian ketika mereka pemuka agama kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian mengiyakan? Dan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian mengiyakan? Naam ya Rasulullah. Kalau begitu, itulah bentuk penyembahan kalian kepada mereka. Artinya apa? Jangan sekali-kali kita merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah menghukumi wajib kita laksanakan. Dan tidak boleh kita mengatakan ini haram, tidak boleh. Berbahaya. Dan ini yang sering Anda sampaikan kepada para akhwat. Masalah apa? Masalah poligami. Sering Anda sampaikan kajian-kajian Anda. Yang dimana kita mendapatkan banyak para wanita yang mereka apa? Mereka tidak suka poligami. Saking tidak sukanya poligami, sampai seolah-olah poligami itu haram, bahkan ada yang memutlakkan tidak boleh. Bagaimana bisa? Allah Subhanahu wa taala saja, kalaupun kita tidak menghukumi poligami itu sunnah, paling tidak itu mubah. Itu mubah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Tapi jangan kita mengatakan poligami itu haram. Dan ini banyak kita mendapatkan sekarang ini. Banyak kita dapati sekarang ini. Tidak boleh. Jangan kita mengatakan poligami itu haram atau makruh bahkan. Tidak boleh. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala saja itu membolehkan. Kalaupun sebagian ulama tidak mengatakan itu sunnah, paling tidak dibolehkan, tidak sampai diharamkan. Maka berhati-hati kita dalam menilai suatu hukum. Baik. Kembali ke perkara tadi, walakin tahawunan biha. Tapi seorang ketika dia tidak berpuasa Ramadan, ketika dia tidak berzakat, ketika dia tidak haji padahal dia mampu, dia tinggalkan itu semua karena dia lalai, bermalas-malasan. Maka apa? Para ulama berbeda pendapat. Walakinnal qaula rajih anna tarikaha la yakfur. Seorang yang tidak berpuasa, seorang yang tidak berzakat, tidak haji, maka dia tidak dihukumi kafir. Wah, enak Ustaz, gak kafir dia, tapi dosanya besar banget. Ya, gak apa-apa dosa lah. Justru dosa itu akan jadi masalah. Jangan kita remehkan.
Kemudian yang berikutnya adalah Allah Ta'ala faradaha ala Rasulih sallallahu alaihi wasallam fawqa as-samawati as-sab'. Allah Subhanahu wa taala saking pentingnya salat itu disyariatkan di atas langit ketujuh langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah Amar sampaikan pada pertemuan sebelumnya dan tadi juga. Tidak main-main, langsung. Coba kalau kita membayangkan, kita punya Pak Presiden Rasulullah Taala, beliau manggil kita, nih saya perintahkan begini. Kira-kira penting nggak tuh? Langsung di istana, penting nggak kira-kira? Itu manusia. Ketika seorang bekerja di suatu lembaga atau institusi, dipanggil atasannya, langsung di kantornya, diberitakan seperti ini, penting nggak itu? Sangat penting. Itu perkara dunia saja. Bayangkan perkara ibadah. Langsung Allah Subhanahu wa taala perintahkan di langit ketujuh. Menandakan perkara salat bukanlah perkara yang main-main. Kemudian yang berikutnya, Allah Ta'ala faradaha alaihi fi afdhalillah fi haqqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat itu di satu malam yang sangat-sangat agung. Apa itu? Wahia Lailatul Mi'raj. Malamnya Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Maqdis menuju langit ketujuh. Kemudian yang menandakan bahwa salat itu wajib dan sangat penting sekali, Allah Ta'ala faradaha alaihi sallallahu alaihi wasallam biduni wasitatin bainahuma. Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan Rasulullah SAW untuk menjalankan salat, mengajarkan salat tanpa adanya wasilah, perantara. Kalau Nabi SAW sudah di bumi dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat, kira-kira lewat siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Tapi salat ini tidak, langsung antara Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, Allah Ta'ala faradaha 'ala al-'ibadi awwal ma faradaha 50 salatan fil yawmi wal laila. Yang sudah kita bahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat ini, mewajibkan salat ini kepada hamba-hambanya di awal mula Allah syariatkan sebanyak 50 waktu salat. 50 waktu salat. Banyak sekali? Banyak. Wa kaunuha 50 salatan yadullu ala mahabbatillahi wa inayatihi biha. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala awal mulanya mensyariatkan 50 waktu salat? Ini menandakan cintanya Allah Subhanahu wa taala dan perhatiannya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Wa annaha ibadatun tastahiqu ay yastaghriqa al-insan mu'dhamu waqtihi fiha. Dan seharusnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita enggak usah berbicara 5 waktu salat saja. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhirnya 5 waktu salat untuk kita bandingkan agama kita dengan agama yang lain. Kira-kira adakah agama selain agama Islam, tidak perlu kita sebutkan agama tersebut, yang mereka beribadah dengan cara mereka sendiri, silakan. Tapi kalau kita bandingkan, mana yang hubungannya lebih dekat dengan Tuhannya, Islamkah atau agama lain? Siapa yang lebih sering berkomunikasi dengan Tuhannya? Siapa? Islam. Paling tidak kita minimal 5 kali sehari. Coba kita bandingkan, kita bikin satu nalar. Ada seorang yang dia itu sering ketemu kita. Kira-kira nantinya hubungan kita sama dia dekat gak? Dekat? Dekat. Kenapa? Sering kita ketemu. Atau kita punya teman, dia rajin WhatsApp kita.
gimana kabarnya? Lama-lama apa? Dekat-dekat. Karena sering. Itu antar manusia. Bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Paling tidak 5 kali saja. Makanya seorang yang dia mengerjakan sholat wajibnya itu dekat dengan Allah, iya. Tapi orang yang menambahkan dengan sunnah-sunnahnya lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Dia banyak menghabiskan waktunya untuk menghubungkan ikatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Li'anna as-shilah bainallahi wa 'ibadihi. Karena yang namanya salat adalah pengikat hubungan antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya. Maka tidak heran ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat sebagai apa? Sebagai perkara yang pertama kali Allah hisab. Semakin sering seorang hamba Allah Subhanahu wa taala menjaga salatnya ditambahkan dengan sunnah-sunnahnya, semakin dekatlah hubungan dia dengan Allah.